datang dalam refleksi keluarga, pintu yang selalu terbuka. Mari kita belajar menemukan makna cinta dari sebuah pintu yang terbuka dalam perspektif iman Kristiani untuk membimbing kita dalam hidup yang lebih bermakna dan penuh kasih. Itu Bapak yang terkasih Romo. Mari kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Bapak Antonius Edi Susanto. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Tritunggal yang Maha Kudus untuk memberikan teladan melalui Bapak Zakaria, Elizabeth dan keluarga di Nazaret. Semoga ya Tuhan, pada rekoleksi keluarga, pintu yang selalu terbuka, membuka hati kami yang hadir di sini, pasutri sebagai kebanggaan gerejamu, kekayaan gerejamu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Semoga perjalanan rekoleksi ini menghadir di tengah-tengah kami melalui Roh Kudus, sehingga kami membuka hati dan pemikiran kami untuk menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan, menjunjung tinggi nilai-nilai suci, kekudusan dalam keluarga. Ya Tuhan, kami persembahkan semua acara ini melalui Bapak dan Ibu dari Porti Surabaya. Semoga beliau sungguh dari kepanjangan tangan-Mu, kepanjangan kehendak-Mu yang penuh harapan. Semua ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Santo dan segala santa, doakan kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Edi Susanto. Selanjutnya dalam speaking dari panitia Bapak Yohanes Sumardi, kami silakan. Romo yang kami hormati, dari Surabaya, Pak Menteri Kasih Menanggol dan juga seluruh warga-warga yang ada di Palu. Pertama, saya terima kasih dengan sosok menanggapi undangan kami. Ini dalam rangka perayaan jubileum perayaan 50 tahun ya, MPK Indonesia. Indonesia mengadakan bakti sosial berupa rekoleksi keluarga. Di penyelenggaranya dari Surabaya memang MPK, tetapi yang hadir hari ini tidak hanya orang MPK, jadi keluarga umum, jadi semuanya boleh ikut. Hanya karena memang di Rembang sudah banyak yang ikut MPK, jadi yang hadir di sini ya sebagian besar memang orang MPK, tetapi ada juga yang belum ikut MPK ya, atau tidak berada dalam MPK, tapi tetap kami juga karena ini kegiatan ini kerjasama MPK dengan sesi keluarga. MPK dengan sesi keluarga yang mengadakan kegiatan pada tahun ini dengan tema pintu yang selalu terbuka. Kami sangat berterima kasih. Semoga rekoleksi hari ini membawa hasil yang bermanfaat, terutama bagi keluarga kita, bagi gereja tentunya, akhirnya nanti bermuara pada gereja. Terima kasih juga pada Romo Pantu yang sudah menyediakan waktu untuk ikut membimbing kita semua dalam pertemuan ini. Dan selanjutnya waktu kami serahkan kepada tim untuk memberikan informasi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Yohanes Sumardi. Untuk selanjutnya kita masuk pada perkenalan dari narasumber kita dari Distrik 4 Surabaya yang akan mengisi rekoleksi keluarga pada siang hari ini. Kami persilakan kami Ibu
Dari pertama dari Ibu Katrin Hananto dari Mudi ya, dan sudah 37 tahun menanglang kehidupan perkawinan. Lalu juga Ibu Rina dan Herman dari Paroki Salib Suci yang sudah 30 tahun melangkah berziarah dalam hidup perkawinan. Pada kesempatan pagi hari ini, pertemuan rekolesi keluarga ini dalam rangka 50 tahun Marriage Encounter di seluruh dunia, di Indonesia. Terima kasih. Kami persilakan kepada narasumber untuk mengisi selanjutnya. Selamat pagi Romo, selamat pagi yang berikut yang juga demikian meriah menyambut kami. Harapan kami adalah semoga semuanya nanti lancar dalam itu. Mulai lagi kami dari MG, saya Herman. Surabaya pinggir, Intropodo, Surabaya pinggir, Surabaya juga pinggir. Jadi seperti itu. Surabaya tidak, katanya di Surabaya juga tidak diakui. Ya, demikianlah. Kesan karena topik ini adalah pintu yang terbuka, yang selalu terbuka. Kesan kami waktu datang ke gereja ini, ke kota ini, yang pertama itu adalah kesan terbuka. Romo, kemarin waktu kami datang, pintunya sudah terbuka. Padahal kami waktu datang itu masih ragu-ragu mana, pintunya mana, padahal sudah tutup yang sebelah kanan. Kami masuk, paroki juga terbuka. Nah itu menunjukkan langsung disambut, itu menunjukkan keterbukaan. Nah, sebelum kita mulai, saya memberikan pesan sehubungan dengan pintu yang selalu terbuka. Itu adalah pada saat kami memiliki misa. Kamu melihat suasana kekeluargaan yang begitu, anak-anak menyanyi yang begitu dengan hatinya, karena yang menyanyi dengan suaranya dengan hatinya. Itu pun menunjukkan suatu keterbukaan. Orang tua yang terbuka, anak-anak yang terbuka, ya. Jadi perayaan tahun jubileum 2022 bertepatan dengan 50 tahun dan faktor yang harus kami lakukan. Nah, ini satu pertanyaan bagi kita semua. Menurut para ibu kalian dan anggota FC yang kami cintai, kira-kira mana yang lebih mudah, membuka hati atau membuka pintu? Boleh aja Bapak Ibu sekarang ya. Mungkin nanti mau jawab mana yang lebih mudah. Terima kasih. Mungkin lebih mudah membuka pintu rumah, tapi juga agak susah ya membuka pintu rumah itu kalau membuka hati itu juga agak gampang, juga agak susah. Itu juga terima kasih. Mungkin ada yang lain lagi, silakan Ibu yang ingin monggo. Terima kasih. Ya hampir sama dengan Bibi. Dimudahkan membuka pintu daripada pintu rumah, daripada pintu hati. Ya memang masalahnya kalau kuncinya resort dan karena kita sudah tua itu kan kita lupa naruhnya di mana gitu. Tapi lebih mudah itu mencari kunci daripada mencari apa yang ada dalam isi hati pasangan kita untuk membuka hatinya supaya Wilna menerima ide-ide kita, apa yang kita beban-beban kita sadar bersama. Ya, terima kasih. Setuju. Iya, yang Pak Monggo. Terima kasih. Kami juga sama dengan
putri-putri yang lain. Tentunya lebih mudah dengan membuka pintu, karena membuka pintu itu adalah pekerjaan sehari-hari. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Kalau saya nggak beda, lebih mudah membuka hati. Meskipun pilih-pilih. Yang menyenangkan, hati yang pertama itu bisa, tapi kadang-kadang juga berat yang tidak berjalan. Tapi diusahakan semuanya itu tidak bisa jalan. Jadi lebih mudah membuka hati. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, memang membuka hati atau membuka pintu ini sangat relatif. Ada yang berpendapat bahwa membuka pintu itu lebih mudah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena terbuka kelihatan mata. Kita tahu pintu terbuka maka kita bisa masuk. Seperti pintu gereja yang terbuka 24 jam itu sosok yang diuji kalau saya tadi namun tidak mudah yang masuk. Sedangkan untuk hati itu orang bisa tersenyum tapi hatinya tertutup. Sebaliknya orang biasanya diam tapi dia selalu open dengan orang yang malah bicara. Jadi memang susah-susah gampang. Bukan hati lebih gampang menurut Bapak yang terakhir. Kenapa? Karena tinggal ngomong saja. Buka pintu itu masih harus cari kunci. Belum lagi kalau Excel-nya rusak, kuncinya itu ya masing-masing punya alasan sendiri-sendiri. Nah, untuk supaya kita tidak ngantuk, kita awali dulu dengan bernyanyi. Bapak Ibu silakan berdiri supaya semangat. Di atas boleh. Kita nyanyi bersama-sama ya.
Selamat siang Pak Irfan dan Pak Nanto Ananto. Selamat berkat dalam selamat datang di parapi kami. Tugas saya adalah untuk menanamkan atau semangat jubilium di paroki, dan sebenarnya paroki sudah mengadakan jubilium mulai awal kunjungan dan doa kunjungan kita. Dan lebih mendalam lagi, ada 4 hal yang harus kita miliki. Saya tidak mengambil dari buku ini karena saya kalau bicarakan karya orang nggak bisa. Makanya itu saya nggak bisa. Saya harus mencari sendiri. Tapi saya usahakan sama tujuannya. Jadi kalau mau bersani duduk di sini saja. Supaya bisa mengerti sama pada sesuai dengan kerjaannya atau tidak. Ya. Karena sekali lagi kalau saya membaca dari hasil pencarian orang, saya tidak bisa. Itu minta maaf. Jadi saya harus mencari sendiri. Jadi, ya, saya menemukan 4 langkah ini untuk terlibat dalam kegiatan tahun jubilium. Dapat langkah. Yang pertama adalah pengertian. Kita bisa mengerti apa itu jubilium dahulu itu. Lalu yang kedua adalah pemaknaan seperti yang dilakukan di sini nanti. Lalu tumbuhnya kesadaran baru. Lalu berurusan. Berurusan itu adalah tahun jubilium adalah waktu untuk menghidupi sukacita iman dan berani melibatkan harapan melalui tindakan nyata dan perkataan yang membangun. Saya ambil dari buku dengan mengenai lambang jubilium bisa dicari sendiri yang kabar yang di sebelah kiri. Untuk pengertian, kita mengerti jubilium berawal dari kitab Imamat. Jubel itu dari Imamat bab 25 8-13. Bahwa dalam Imamat 25 8-13 menceritakan tentang tahun Jubel yang dirayakan setiap 50 tahun sekali. Nah, pada tahun itu macam-macam itu, tanah harus dikosongkan, tidak tanami budak dibebaskan, lalu tanah yang dijual ditebus kembali, dan tujuannya untuk menjaga keadilan sosial dan ekonomi di antara bangsa Israel serta mengingatkan merasa bahwa tanah itu milik Tuhan. Itu Imamat. Muncul kita mengerti Yubel itu dari Imamat ini. Dari Imamat 25 8-13. Gitu. Lalu ringkasannya ini, ringkasan Imamat 25 8-13. 7 tahun sabat, artinya setiap 7 tahun tanah harus dibiarkan beristirahat. Tahun Yubel adalah tahun ke-50 setelah 7 kali 7 tahun sabat. Maka ada 49, maka tahun 50 disebut tahun Yubel. Terima kasih. Terus setelah itu saya dan Herman pada tahun ini belum berkesempatan untuk mengikuti kegiatan Prasanta. Tapi secara panjang tahun ini kami juga cukup sering untuk bersiaran baik sebagai pribadi masyarakat atau dengan tahun wilayah teman-teman dari Mas Gereja. Tapi belum pernah sungguh-sungguh yang ikutnya Prasanta yang katanya harus ada pengakuan dosa, kemudian ziarah harus lagi dapat stempel ya. Nah itu kita belum pernah mengumpulkan. Bagi saya apa makna jubilium itu adalah bahwa saya merasa bahwa
aktivitas yang saya lakukan ya bersiaran, kadang kayak kemarin juga kami sempat lewat Blora ke sini, mampir dan saya merasa beberapa sedang berjuang untuk berdoa. Di sana ada stand untuk pengakuan dosa, tapi kan mungkin karena waktu tidak ada kesempatan sehingga tidak ada. Nah, itu yang saya lakukan. Ya, kita bukan siaran seperti apa yang tahun-tahun biasanya. Pakai harapan. Ada rahmat, ada ujian, ada kuasa Allah dalam gereja. Yang terbukti ini teman-teman yang mendapatkan SK P3K itu terwujud. Orang-orang gereja tahun jubileum sungguh nyata. Dulu istri saya itu tahun 2000 tahun jubileum juga gitu. Dia sudah di sekolah terus dibebaskan, tanahnya dimerdekakan seperti tahun jubileum. Kemudian dari tahun 2000 ke tahun 25 ini banyak orang-orang gereja yang dianggap P3K. Dari keluarga saya juga gitu, dapat mantu di tahun jubileum itu. Jadi saya pikir banyak nanti Bapak Ibu yang lain mau punya pengharapan di tahun jubileum itu Tuhan pasti menjawabnya. Gitu, terima kasih. Ya, itu rahmat jubileum yang kami terima, yang kami lakukan di tahun jubileum. Ya, kami sama-sama karena jauh dengan anak-anak dan cucu kita hanya bisa melakukan berdua untuk bisa ziarah jubileum sedang harjo juga kita hanya juga ke Kediri itu juga berdua ya, itu yang juga misal wilayah dalam rangka jubileum juga kita juga mengikuti cara berdua. Terima kasih. Ampun Romo. Ya. Ya, selanjutnya terima kasih sharingnya untuk mengisi tahun jubileum. Lalu kita selalu mengerti maknanya apa. Itu pemaknaan karena pemaknaan lebih dalam lalu penghayatan. Kalau sudah menyangkut pemaknaan itu adalah menyangkut hati. Mengerti itu hanya di pikiran. Tapi memaknai dan lebih menghayati itu sudah masuk dalam makna dan penghayatan. Kalau ngerti toh, ya ngerti, tapi banyak orang berilmu mengerti tapi tidak menghayati. Waktu memaknai. Nah, jubileum apa tahun jubileum itu sendiri dan maknanya apa? Kan makna tahun jubileum mengambil semboyan berjarah pengharapan. Tema ini menekankan perjalanan rohani umat Katolik. Jadi perjalanan Katolik rohani umat Katolik bersuka-suka bukan hanya mendapat P3K-nya atau diterima pegawai negeri itu menggembirakan memang, tapi juga perjalanan rohani umat Katolik seperti Bunda Maria. Suka-duka mendorong mereka mencari Tuhan, karena dalam perjalanan itu orang bisa kehilangan Tuhan. Ya toh? Dalam perjalanan tahun jubileum inilah kita menemukan lagi jalan Tuhan, memperbarui iman. Apakah Anda memperbarui iman Anda? Lalu menemukan harapan baru dalam hidup. Hidup tanpa harapan itu memang ya menjadi lemas, tidak berpengharapan. Maka secara spiritual tahun jubileum adalah waktu untuk berefleksi diri, merefleksikan diri, memperdalam hubungan dengan Tuhan, saja dengan sesama juga keluarga, dan bertobat dari dosa-dosa. Maka di paroki kita mengadakan doa jubileum wilayah lalu pengakuan dosa. Setiap minggu dibuka pengakuan dosa untuk bertobat dari dosa-dosa. Maka tahun jubileum itu maknanya luar biasa. Seperti katakan 50 tahun sekali loh. Tahun jubileum berikutnya jenengan wis di Sukabumi, Sukabumi-kan. Saya kali 50 nanti jubileum berikut 100 mungkin loh, 100 tahun gitu ya. Maka tapi Paus
Fransiskus membuat 25 tahun, yang luar biasa 50, yang biasa 25 tahun. Supaya yang ini, masa selama itu kok dibilang video itu ya, selawenan mungkin sih tahu lah. Nah ini makna spiritual. Maka kalau dibilang banyak kunjungan-kunjungan ziarah tanpa mempengaruhi semangat spiritualnya, sia-sia dengan buang duit. Ya. Mudah-mudahan timbullah semangat ini. Indulgensi umat yang memenuhi syarat seperti melakukan perjalanan, mengunjungi tempat suci, berdoa, amal kasih sama juga. Maka yang belum juga amal kasih dapat punya indulgensi. Plenaria itu indulgensi sementara, yaitu pembebasan dari siksa dosa, hukuman dibebaskan, dikurangi, ya, diringankan. Maka tahun jubileum yang lain adalah karya amal kasih. Ya, misalnya ini umat melakukan berbagai tindakan amal kasih, mengunjungi panti jompo, panti asuhan. Panti asuhan itu kalau orangnya banyak, kalau sedikit panti kirian. Asuh kan gede, gede. Sampai renungi dulu baik. Lalu memberikan bantuan pada mereka yang membutuhkan, dalam yang mendatangi yang sabar, membutuhkan bantuan. Ya. Itu harus perilaku yang berubah. Peran gereja menjadi wadah bagi umat berkumpul, berdoa, merayakan iman, menyebar harapan, kebaikan dan perdamaian dunia. Jadi gereja mengajak, ayo kita membawa perdamaian. Nah inilah fungsi jubileum yang mendalam adalah harapan di tengah krisis. Hadir tengah masyarakat bukan seperti perang perdamaian dalam krisis iklim. Kalau krisis iklim itu adalah kenapa ekologis, mengumpulkan sampah yang baik. Di depan sana ada, di depan gereja itu ada lemari plastik, ya, itu pengaruh dengan iklim dan lingkungan sekitar. Kalau tidak menggunakan AC berlebihan, itu iklim, mempengaruhi iklim. Jadi AC dengan itu sebenarnya merubah iklim dunia. Makanya kalau tahu AC, oleh dari so, kan ini AC masuk angin. Untung saya berarti menyebar iklim yang baik. Menjadi momen yang untuk memupuk harapan yang membangun masa depan yang lebih baik. Nah, inilah. Walaupun pemuda membangun masa depan yang lebih baik, tahun jubileum ini memberi semangat kita membangun masa depan lebih baik, keluarga yang lebih baik. Kalau dulu ya tidak saling sapa atau ada dendam di antara kita di dalam keluarga, tahun ini membangun keluarga lebih baik. Semuanya dibicarakan dengan baik dan sebagainya. Saling memaafkan, sama. Ya. Lalu inilah selanjutnya pintu, masalah pintu melambangkan Kristus sebagai jalan menuju keselamatan melalui pertobatan serta penerimaan kasih Allah, undangan untuk memperbarui hubungan dengan Tuhan, memperbaiki kesalahan masa lalu, komitmen hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Amin, saudara. Kepada Tuhan, semua komitmen menurut ajaran Kristus umat kita baik semua. Karena singalan. Oke. Membuka pintu suci. Jadi pembukaan itu berarti 1 Petrus, gereja-gereja melambangkan pintu rahmat Tuhan yang selalu terbuka. Nah, kan temanya tadi. Selalu terbuka bagi umat yang ingin. Nah, ini telah ingin kembali. Maka saya sedih sekali ada anak saya yang pergi, saya dengan ya sedih.
seperti anak kecil di, memang saya sudah mendekati dia sudah lama, punya logika berbeda dengan keluarga, dengan kita. Lalu ya kita doakan Bunda Maria membawa dia pulang. Ya. Lalu kembali, nah, jadi yang ingin kembali, sing ora ingin ya dengan mancing terus rapel mulai, kira gondrong ya. Pergi deh, dudul mulai gondrong. Gimana sih? Nah, menghidupi sukacita, kami bilang waktu untuk menghidupi sukacita iman, berani menyebarkan harapan, tindakan nyata, perkataan dan membangun pengharapan. Ya, simbol itu adalah itu lambang itu sudah tadi. Lalu ini panggilan untuk bertobat melalui cinta dan memulai hidup baru. Itu sendiri juga menjadi panggilan bagi umat bertobat. Ya, seperti jadi bahwa komitmen untuk hidup sesuai dengan ajaran Injil tadi sudah. Nah, maka ini gambar Kota Santa bahwa penghayatan rohani. Nah, ini sudah masuk penghayatan. Jadi pemaknaan dan penghayatan. Ini termasuk penghayatan rohani. Pintu suci sekitarnya dapat dimaknai dua, yaitu penghayatan rohaninya. Bagi yang berada di luar diundang. Nah, undangannya orang kertas, orang apa, pesan singkat atau WA. Undangannya adalah oleh Tuhan Yesus sendiri. Anda dibaptis, diundang kembali. Nah, bagi yang ada di luar diundang untuk masuk, untuk tinggal dalam kebersamaan, diundang lagi, ya, dikunjungi. Bagi yang di dalam, nah ini membuka hati untuk peduli. Yang jeru ya dikira merah-merah ini jeru enggak, wajah meneng baik, jangan jeru saja. Juga membuka hati untuk peduli dan meraih dan mereka yang berada di luar. Ya, jadi peduli yang jeru gereja ini penuh dengan orang peduli, mulai dari kami DPP, pelayan-pelayan seperti ini datang ke sini, orang-orang yang peduli, orang-orang yang punya hati untuk melayani. Itulah diharapkan kalau video ini lebih memiliki makna hati yang tulus dan meraih yang di luar itu supaya masuk lagi di situ. Itu Kota Santa, pintu suci. Maka undangan untuk masuk rumah Allah itu yang masuk katakan itu adalah undangan untuk masuk rumah Allah. Di sini apa yang diungkapkan itu kita mengenai sebagai bahwa Allah membuka pintu hati, buka pintu wajah, pintu hatinya untuk kita masuk ke dalam yang dalam tempat itu. Bagi saya, apa maknanya? Makanya bagi saya adalah bahwa Tuhan Allah selalu memberikan pintu berkat dan kasihnya kepada saya, kepada keluarga, dan juga mungkin pada bapak ibu sekalian. Yang aku temukan ketika menyadari bahwa kadang-kadang aku hidup di luar rumah atau di luar rumah, kadang-kadang secara tidak kita sadari ya, saya kadang lebih mendahulukan, misalnya kalau bangun tidur ya, harusnya kan kita berdoa dulu bangun tidur, tapi yang saya lihat adalah HP saya terlebih dahulu. Itu ya Romo. Tapi itu mati ya. Oh, ya mati ya Romo. Kalau saya, HP itu tidak saya matikan karena kadang-kadang karena ada
banyak guru juga ya. Jadi kadang-kadang itu mereka itu ngomong-ngomong, hampir kok nggak diangkat gimana. Jadi saya itu melihat dulu ada berita apakah dulu di HP itu, kemudian baru saya tutup, kemudian saya berdoa. Nah, kadang-kadang hal seperti itu bisa membuat saya jauh dari Tuhan, karena saya lebih mendahulukan urusan duniawi, rohananya ya sudah jadi rohaninya. Dan saya juga kadang-kadang kalau misalnya itu bertepatan ya dengan waktu, saya ini anak kita, ayo ini ada ulang tahun, kita diundang untuk makan. Nah pada saat itu harusnya ada doa lingkungan, tapi saya milih itu tadi, milih undangan nggak enak. Kalau doa lingkungan masih bisa nanti mengikuti lagi, masih ada. Tapi kalau ini ulang tahun ini kan setahun sekali, itu alasan saya Romo, saya mengaku dosa ya. Dan terus kemudian saya juga kadang-kadang saya menghindar ya dari orang yang tidak saya sukai. Misalnya ini menghindar juga kalau ada orang yang tidak saya sukai, kemudian mengetuk pintu, kemudian waduh orang ini kalau datang selalu alasannya misalnya mau pinjam duit. Nah itu jadi saya berusaha setelah berkali-kali mengalami seperti itu, akhirnya saya menutup diri, saya menutup pintu saya rombongan gembok di sini. Dan jadi saya menjaga jarak. Terus arti pada masa ini Allah mau buka pintu lebar-lebar dan saya masuk, yaitu artinya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sebagai pesiaran di dunia ini, karena kita selalu punya harapan akan hal-hal baik yang akan terjadi di masa depan. Dan ini merupakan kesempatan untuk memperbarui harapan. Seperti lagu kita di depan tadi, tiap langkahku. Nah, saya percaya bahwa tiap langkah yang kami lakukan ini selalu dalam tuntunan Tuhan, karena kami selalu mengandalkan Tuhan. Ya, kalau tadi di depan kita depan ada video itu ya, secara dalam warga wajib juga itu ke pasangan dan warga. Terus mengenai itu individual itu lupa itu gini. Saya ini senang nonton MotoGP ya, balapan sepeda motor. Macam itu senang balapan itu. Saya senang itu lihat sepak bola, kita sepak bola. Mereka kalau diskusi main ya. Nah itu pasangan saya ini ngajak ke gereja waktu gereja juga. Saya selalu begitu. Nah saya kan juga ini akhirnya enggak main lagi loh, masih lama mainnya ke gereja. Ya misalnya kami ke gereja itu Sabtu sore, terus kan dalam minggunya aja ya, minggunya pagi. Kalau pagi kan biasa bangun, tapi bapak misalnya sore ya, sore kan kalau ada bola atau apa kan saya ke gereja. Itu kan kalau yang kita itu sudah rumah ya, sudah pintu. Nah, katanya saya untuk Pak. Nah, jadi sokol tahun 2000 ini menyesal dan mengaku coba, itulah Anda memasuki pintu yang benar di hidup ini. Maka waktu mengaku dosa pun Natal dan Paskah tahun ini belum berbeda dengan Natal dan Paskah. Maka nanti silakan. Kalau kabel ini pesan aku tak memberi itu. Ini warna bisa. Ya, halo ini bahwa
mendoakan intensi Paus di beliau pun dicari doa beliau itu ziarah dan karya amal. Jadi sesal tobat itu dimaknai juga dengan ini ya, komuni kudus, menerima komuni. Untuk syarat menerima komuni memang ya harus disadar harus mengaku dosa. Kalau halangan apa itu tentang sakramen yang lain tidak bisa ya memang harus sabar. Lalu berbahagialah dengan yang tidak berhalangan untuk komuni. Maka setiap hari ada misa, silahkan datang untuk komuni saudara-saudara. Gratis. So senang bisa untuk warga itu. Seperti itu. Selasa umum double Senin. Keraiman Allah menerima kita apa adanya, tumbuh dalam keraimannya. Ini luar biasa. Jadi ini adalah kesadaran baru bahwa Allah kasih. Setelah kita mungkin menyadari segala kekurangan dan dosa, bersyukurlah ada kesadaran baru. Dan itulah tandanya Anda dibimbing oleh Roh Kudus. Kalau sadar, nah selamanya ngomong terus Roh Kuda yang membimbing Anda. Aku semangat karena didatangi dua seperti ini. Orang biasanya kurang gitu. Harus semangat ini. Karena Anda yang dari jauh dulu dengan kami, saya semakin semangat gitu ya. Itu kita. Nah, maka hubungan dengan keluarga. Ini kan tahun keluarga, tahun 50 tahun. Saat kita kembali ke rumah kita, beliau jangan pulang ke Allah, ke gereja, komunitas, orang tahun lingkungan, ya coba lingkungan komunitas dan gereja kecil yaitu keluarga. Keluarga adalah apa? Domus, ya. Domus, gereja kecil. Tak perlu malu dan takut. Makanya nih kalau kamu lagi di gereja, dengarin gereja. Jadi dengarin no, mana mau baik, mana aku sudah ada orang yang lama ada gereja, lalu datang ke gereja, masalah damai. Jadi kurang takut itu ramah-ramah ya, aku langsung disalami, tekannya masalah damai. Dan kedua ini kaset tapi filmnya itu ramah-ramah. Jadi tidak perlu malu. Ya malu memang perlu ya, masalah diizin. Kamu jangan malu berdua, untung lah kamu diizin orang ya. Takut, tapi takut. Ya. Allah menanti dengan menerima dan kerahiman. Ya. Nah ini silakan lagunya ini ayo. Lagunya ini. Di korea di kayak speaker, menaku kayak speaker. Ini laptop lo. Orang keren suara deh. Orang bersamaian. Dulu lagunya apa ini? Maria Sandi. Suminya siapa? Nanya juga tahu. Ya, mungkin sebelum diputarkan video ini, bukan, kami akan menyampaikan bahwa seperti dalam video ini, dalam lagu ini, yaitu seperti seorang ayah, ilustrasinya seperti seorang ayah yang merindukan anaknya kembali pulang. Nah, kita bisa lupa, kita bisa lari sejauh apapun, tetapi setiap kita pergi Tuhan tetap menunggu dan
dengan kas yang sama dan tangan yang terbuka, sehingga kita bisa membawa hati kita kembali pada Tuhan dan kita bersama. Kemudian nantinya Ya. kita nyanyikan bersama-sama untuk diri kita sebagai bahan refleksi ya. Yo. Musim-musim yang kian mendekati, cerahnya hariku, sunyinya malamku, kasih setiamu menuntunku. Begitu sering ku lupakanmu, mengabaikan suara hatimu, kasih dan sabarmu tak pernah berkurang menuntunku yang berimaku apa adanya, hamba pelukanmu yang tak pernah menungguku. Engkaulah rumah tempatku kembali pulang. Sering ku lupakanmu, tambahkan suara hatiku, kasih dan sabarmu tak pernah berubah, menungguku untuk kasih setia yang berimaku apa adanya, hanya pelukanmu yang tak pernah menungguku. Engkaulah rumah tempatku kembali pulang. Seperti yang kita katakan lembut, tapi juga berarti lembut ya. Memang dari cara informasi dari para berbicara itu memang tapi raja itu tergantung dari suasana aja. Kalau Yang perlu pintu apa ada Iya, kopi dan bisa. untuk siapa pintu?
membuka pintu hatinya untuk seperti pengalaman Mandela yang meninggalkan bapaknya, menguras hartanya sampai sehabis-habisnya dia bertobat dan kembali ke Bapak dengan tangan terbuka, memeluknya dan kembali kepada Bapak. Itu yang terakhir adalah kita mau untuk selalu mengampuni. Yang kedua, apa pintu yang perlu dibuka dalam hidupku dan untuk siapa pintu itu dibuka, yaitu tadi saya langsung nyeplos di bapak saya, yaitu pintu pengampunan yang selalu mengampuni. Yang kedua, itu siapa sih pintu itu dibuka? Tentu kita pernah atau memiliki orang-orang yang masih menyakiti hati kita sampai saat ini kita masih benci. Yang mari kita bersama hari ini kita mau mengampuni untuk siapa saja yang menyakiti hati kita, termasuk pasangan kita yang mungkin menjengkelkan, membuat marah atau sebagaimana. Itu terima kasih untuk kelompok. Ya, selamat yang ya, silakan. Apa artinya membuka pintu hatinya untukku dan bagi saya atau yang kami tadi? Artinya Allah selalu mengundang aku untuk kembali ke pintu rumahnya, pintu kehadiran Allah yang selalu terbuka untukku. Tinggal bagaimana diriku sendiri menanggapi panggilan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa itu yang perlu dibuka dalam hidup? Dalam hidup itu untuk siapa itu dibuka? Itu yang perlu dibuka adalah pintu hatiku terhadap semua kemurahan Tuhan. Kadang-kadang kita pun menutup kemurahan Tuhan. Jadi pintu hati kita kadang-kadang tertutup. Nah, saya mau coba membuka pintu hati itu untuk kemurahan Tuhan. Ya. Terus sudah selesai. Ya, sekarang ngomongnya ya, silakan. Sebutan kelompok. Apa? Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami semua. Kami ingin menjawab pertanyaan yang telah didiskusikan. Yang pertama, apa artinya bahwa Allah membuka pintu hatinya untukku? Kami mencoba menjawab untuk pertanyaan pertama, yaitu Tuhan sudah memberikan kesempatan pada kita untuk bertobat. Jadi maksudnya di sini membuka pintu untuk kita itu untuk bertobat. Bertobat itu ya berbagai macam sesuai kesalahan yang kita lakukan. Tidak aktif di gereja,
korupsi, wewenang, mencari kesalahan orang lain. Kita terlalu sering ya mencari kesalahan orang lain, menganggap dirinya baik, sering sekali. Di samping itu bertobat, Tuhan juga memberi kesempatan kita untuk peduli pada sesama. Peduli pada sesama itu contohnya ya kita memberi, membantu, meskipun hal yang kecil kita lakukan dengan sepenuh hati, seperti itu. Apa pintu yang perlu kubuka dalam hidupku? Untuk siapa pintu itu kubuka? Kalau tadi yaitu pertobatan, Tuhan membuka untuk bertobat, ya pintu yang perlu kubuka yaitu pertobatan dan pengampunan tadi. Jadi kita perlu bertobat untuk minta maaf pada Tuhan. Terus untuk siapa ya? Pertobatan itu di dalam misalnya pasangan ya sama mama, sama suami, istri, sama anak, pada teman, yang kadang-kadang sama ada teman kelihatannya itu runtang-runtung, tapi mungkin di dalam runtang-runtung itu ada bentuknya, ada permasalahannya. Ya, kalau kita cari terus kesalahan terus ya yang ada kerendahan, tapi kita mampu memaafkan supaya dalam runtang-runtuknya itu kita bisa langgeng karena ada memaafkan itu. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Sekarang kami serahkan kepada Romo untuk mengganggu. Kasih Tuhan membuka hati. Kalau ini urusan ya bukan perintah, itu putusan. Perintah itu kan kalau putus itu Tuhan sendiri berkarya. Urusan yang pertama adalah kita diminta membuka hati bagi Tuhan. Lalu urusan yang kedua membuka hati pada pasangan. Ini putusan. Jadi setelah tele berarti kita butuh Tuhan untuk membuka pada pasangan. Lalu urusan yang ketiga Pak harus dibaca membuka hati kepada orang lain. Diterima sebagai putusan dari Tuhan. Seperti ini tadi sudah disaringkan. Lalu ini juga membuka kepada pasangan, lalu sharing juga setelah mengambil keputusan yaitu bukan istri Tuhan, bukan pada pasangan, pada orang lain, adalah kita ini bahwa menghayati sebagai pintu benar-benar bahwa Allah hadir. Pintu suci bukan hanya simbol, melainkan tindakan nyata membuka hati, membuka ruang, membuka relasi dengan Allah, pasangan dan sesama. Di dalamnya kita mengalami kembali panggilan cinta Allah hidup, dikasih dan diutus untuk mengasihi. Allah kan serta sudah begini lalu jawab dulu. Tapi pesan dari Paulus ini pesan dari Paulus untuk tahun jubilium, bahwa Paulus beliau mengajak seluruh umat manusia mencari tanda-tanda harapan. Tahun ini menjadi momen refleksi yang nyata, perdamaian, keadilan, harapan agar setiap orang dapat menemukan meresapi kemurahan Tuhan menjadi saluran harapan bagi mereka yang membutuhkan. Jadi, Paulus Yesus menekankan pentingnya menemukan tanda dan harapan, khususnya di tengah kesulitan. Apa tandanya itu? Yaitu kedamaian. Tengah konflik peperangan, tengah konflik pasangan, suami istri, bagaimana membawa damai? Kita baru memahami tadi, oh ternyata ini tidak bisa diubah, saya harus lebih dahulu. Itu perdamaian. Damainya ya tidak mengubah, tapi saling melengkapi. Mana sih mobil lebih dahulu? Tak berubah, itu kan mulai orang di sekolah baik. Setelah mandi, setelah mandi, itu mulai.
Itu bahwa perdamaian yang baik bukan dengan senjata, tapi dengan tindakan nyata kasih. Lalu kebaikan dan kasih, kebaikan kasih yang ditunjukkan dalam bentuk seperti bantuan kita perlukan tindakan nyata. Dia perlu membantu. Lalu tanda-tanda yang lain adalah perlu diperhatikan dengan kerinduan dan kehadiran Tuhan, tetap semangat untuk membangun keadilan dan perdamaian. Jadi pertanyaan refleksinya adalah apa arti pengharapan dalam iman begitu? Bagaimana mempertahankan pengharapan saat menghadapi tantangan? Lalu pengalaman ziarah, mana sejarah itu, mana itu memperkuat iman. Sejarah kita itu apakah memperkuat iman saya, apakah sejarah. It's a special kind of law, not that inviting you before the world to step through. This is the fourth time for a whole show. Ini merupakan saya disebutkan beberapa siswa juga kebetulan dari MK juga, MK dulu disebutkan. Kita keterangannya bersama-sama. Mari acara ini tutup dengan doa. Setelah doa ini mohon masih diperkenalkan untuk duduk dulu sebentar. Kami silakan doa. Dalam nama Allah juga pujian dan syukur kami berikan kehadiran Engkau Bapa atas pendampingan dan penyertaan-Mu sepanjang pagi hingga siang hari ini. Kami boleh berproses, berrefleksi untuk memahami makna pintu yang terbuka bagi kami. Engkau sendiri yang telah membuka pintu itu, sehingga cahaya kasih-Mu hadir di dalam rumah dan keluarga kami. Maka kami ingin membawa cinta kasih-Mu ini di dalam hidup kami, di dalam karya kami, di dalam aktivitas kami, dan segala rencana kami untuk semua dunia. Doa ini kami aturkan dengan pada Kristus Tuhan kami. Kami mohon berkat dari Tuhan. Tuhan berkatilah kami yang berusaha membuka pintu hati yang tertutup karena luka, kecewa, kesombongan. Ajarilah aku menerima seperti Engkau menerima, menyambut seperti Engkau menyambut, mengasihi seperti Engkau selalu mengasihi, membuka pintu bagi kami, bagi keluarga dan bersama kami. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga kita semua selamat jalan pulang sampai di rumah, dan keluarga kita selalu dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang berkuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk selanjutnya. 1, 2, 3.